Ya, DPR harus mengasih footnote. Manakala tambahan ini diketahui tidak terbukti, bahkan juga mengandung konflik kepentingan di dalamnya, maka Kementerian Agama lah yang bertanggung jawab. Jadi kepada seluruh jemaah haji tidak perlu galau atau risau, kami sudah putuskan tambahan biaya pelaksanaan ibadah haji itu dibebankan ke nilai manfaat yang ada di BPKH dan nilai efisiensi pelaksanaan haji sebelumnya mulai tahun 2014 sampai 2019 itu kita pakai untuk memenuhi peningkatan atau tambahan biaya pelaksanaan ibadah haji. Barusan telah kita simak ya video pertama di ESA kita hari ini tentang permintaan Kemenak terkait penambahan dana haji 1,5 triliun disetujui oleh DPR. 1,5 triliun ini angka yang tidak kecil ya, 1.500 miliar. Nah ini bagaimana nih? Mungkin Bro Eko dulu memberikan tanggapan sebelum ke Bang Matur. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut, pemirsa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Dan kita ikuti selalu segmen Jangan Salah Arah yang ditayangkan tiap hari. Baik, untuk DPR menyetujui tambahan dana haji 1,5 triliun ini memang sebuah hal yang harus terpenuhi ya. Mengingat kalau misalnya tidak dipenuhi ya mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Artinya para jemaah haji tidak bisa diberangkatkan. Nah ini yang jadi persoalan yang pertama ya. Sudah tepatkah keputusan DPR ini? Bagaimana menurut Bang Matnur, Bang? Iya, terima kasih Bro Eko. Pertanyaannya bagus sekali. Sudah tepatkah DPR menyetujui ya permintaan dari Menteri Agama untuk menambah anggaran haji yang dimintanya itu 3 hari sebelum pemberangkatan jamaah ya. Saya kira DPR sudah melakukan perbuatan yang tepat ya dengan langsung memberikan respon kepada pemerintah. Tetapi yang kurang dari keputusan atau dari catatan rapat dalam RDP itu adalah DPR harusnya meminta BPK atau BPKP itu untuk mengaudit. Ya, pertama ketika ada permintaan respon ya untuk ketenangan jamaah dan juga bangsa Indonesia, itu DPR sudah tepat merespon dengan cepat. Oke, ini nggak ada masalah dan ini tidak dibebankan kepada jamaah. Ini menyebabkan ketenangan di hati para jamaah yang ingin berangkat haji. Dan menurut saya ini adalah tindakan yang tepat ya, tindakan kenegarawanan yang dilakukan oleh para anggota DPR ya. Tetapi kemudian DPR tidak boleh kemudian ini dijadikan kesempatan penambahan ini dijadikan adalah untuk menyimpangkan dana karena dana haji ini dana yang besar dan jangan atas nama karena ini sudah mepet waktunya jamaah ingin berangkat maka kemudian pemerintah mengajukan anggarannya secara serampangan ya tidak transparan dan banyak konflik kepentingan di dalamnya. Nah ini yang perlu kemudian DPR ya menugaskan BPK dan BPKP untuk mengaudit ini. Ya, apakah betul 1,5 triliun itu sejumlah besar itu kan sangat besar ya digunakan untuk tambahan biaya layanan masyair atau ada konflik kepentingan di situ. Nah ini yang perlu diawasi betul karena ini kan dana publik ya. Walaupun penambahan dananya itu adalah ambil dari dana pengelolaan BPKH ya, tetapi kita juga perlu waspada karena ini kan uang besar ya. Kalau kita tidak waspada ya, kita punya pengalaman ya di beberapa periode yang lalu bahwa dana haji ini seringkali dijadikan praktek-praktek konflik kepentingan dan korupsi begitu. Nah ini yang saya kira perlu diawasi, perlu disikapi oleh DPR. Ya baik, nah ini artinya secara untuk apa istilahnya ketenangan ya, kelancaran proses haji itu memang sudah tepat
DPR secara responsif menyetujui ya. Nah ini yang jadi persoalan ini kan haji itu tentu antrian. Ini untuk kedepannya nih, untuk kedepannya ini kan akan menjadi ganjalan. Tentunya bagaimana jemaah haji yang tidak kebagian untuk tahun ini, tapi dia sudah lunas misalkan. Kemudian tahun depan ini kan ada kecenderungan apakah pemerintah harus apa istilahnya seperti saat ini ya menambah, ataukah memang jemaah harus nambah gitu ya. Karena biaya hajinya bertambah begitu Bang. Ini apa menurut Bang Matnur? Gimana Bang menurut Bang Matnur ini untuk haji, pendanaan haji ke depan? Iya, saya kira untuk tahun depan harusnya penyelenggara haji ya Kementerian Agama ini harus lebih matang lagi dalam merencanakannya. Termasuk kalau saya lihat kan komponen biaya tambahan 1,5 triliun itu kan satu karena ada tambahan biaya masyair ya, itu 1,4 triliun. Kemudian ada sekitar tambahan cukup besar ya, 25 miliar saya kira ini biaya technical landing jamaah untuk embarkasi Surabaya. Loh, kok kenapa cuma Surabaya aja yang ada biaya tambahan? Ya kan? Ini kenapa nih? Kemudian yang ketiga adalah cukup besar juga 19 miliar ya. Ini karena selisih kurs kontak penerbangan ya dengan biaya up to date, ada selisih kurs di sini. Nah, saya kira kan 19 M untuk selisih kurs ini kan harusnya bisa dikoordinasikan dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu punya program namanya non-derivable forward (NDF). Itu untuk melindungi nilai dari selisih kurs. Ya, daripada alih-alih kita rugi 19 M hanya untuk selisih kurs, kan ini kan BI juga kan perangkat negara. Ya bisa saja kemudian dibuat satu option ya, Departemen Agama membeli NDF-nya BI, biar nanti yang cover ini bukannya jamaah, tapi biarkan ini menggunakan mekanisme pasar. Ya, 19 M itu dikeluarkan hanya untuk selisih kurs, kan sayang sekali. Kalau kita bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia, saya kira Departemen Agama dan para jamaah haji itu tidak perlu mengeluarkan duit yang cukup besar sekitar 19 M itu. Nah, ini saya kira ke depan ini perlu banyak ruang perbaikan yang bisa dilakukan ya. Itu dari segi biaya. Nah, dari segi negosiasi kuota haji juga pemerintah harusnya bisa sejak tahun ini menegosiasikan jamaah tahun depan ini berapa penambahannya. Sementara ini kan kita 2 tahun terakhir tidak berangkat, tahun ini kita mengalami pengurangan dari kuota hajinya, dan saya kira ini adalah kewajiban diplomasi dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Agama atau Dirjen Penyelenggara Haji untuk melakukan negosiasi. Kenapa? Karena demand orang untuk pergi haji tinggi dan kemudian kuotanya berkurang. Nah, inilah kemudian yang harus diperbaiki, diselesaikan oleh Kementerian Agama. Saya kira itu. Sebetulnya kalau dari saya Bang ya, ini masih tetap sih ada pertanyaan lah dari segi kebijakan ya. Nah, ini hal yang sangat mendadak sekali gitu kan. Apakah maksudnya kita tetap perlu bertanya gitu pada pengambil kebijakan, apakah ini benar? Misalnya pemerintah Saudi memberikan informasi yang sangat mendesak atas harusnya kan kalau kayak gitu tadi ya negosiasi atau ada statement resmi juga mestinya gitu loh dari pemerintahan Saudi ya. Misalnya kedubes pemerintahan Saudi di Indonesia terkait haji ini, apakah memang benar seperti itu ataukah memang ada hal yang ditutupi gitu, sehingga akhirnya udah ngikut aja apa yang segitu gitu, tapi ternyata ceritanya nggak begitu gitu gimana? Ya, saya kira ini perlu dicatat ya. Saya kira biaya tambahan masyair itu perlu di cross check juga. Ya, harusnya DPR punya kemampuan juga untuk meng-cross check kepada pemerintahan Arab Saudi, apa betul ada penambahan itu. Dan kalau misalkan ada penambahan itu, pemerintah kita bisa memberikan satu notis kenapa ada penambahan biaya yang cukup mendadak. Nah, ini kan bagian embedded dari DPR untuk melakukan investigasi atas semua permintaannya pemerintah.
Nah, memang butuh waktu ya. Tapi saya kira DPR jangan sekedar memutuskan, oke, tapi kemudian tidak dikasih catatan kaki. Ya, DPR harus mengasih footnote. Manakala tambahan ini diketahui tidak terbukti, tidak tidak benar, bahkan juga mengandung konflik kepentingan di dalamnya, maka ya Kementerian Agama ya lah yang bertanggung jawab. Nah, itu harusnya dikasih note seperti itu ya, biar ada satu kesulitan lah, bukan terlalu gampang gitu loh. Pemerintah minta tambahan dana, DPR begitu saja menyetujui karena dengan catatan penutup RDP-nya itu hanya mengizinkan ya titik gitu. Ini kan perlu yang namanya pengawasan, perlu yang namanya investigasi, perlu yang namanya kehati-hatian. Saya kira itu. Ya, baik. Nanti untuk haji ke depan, apakah jemaah yang harus nambah atau tetap pemerintah yang harus menambah kekurangannya, Bang Matnur? Ya itu tergantung hitungan kebutuhan jamaah tahun depan seperti apa kok. Saya kira biaya penetapan biaya haji itu nanti diputuskan kan kira-kira di 6 bulan sebelum jamaah berangkat gitu ya. Dan saya kira di situ kan juga melibatkan DPR. Nah di DPR lah kemudian pengajuan anggaran itu dikuliti oleh anggota dewan kita supaya anggaran yang dibebankan kepada publik, kepada jamaah itu tidak terlalu memberatkan gitu. Kan keep in mind mereka sudah menabung selama sekian tahun kan, sekarang sudah 12 tahun untuk mendapatkan satu kuota, bahkan di Jakarta itu ada yang 22 tahun. Jadi mereka sudah menabung 22 tahun, jangan sampai ketika tahun yang mereka berangkat ya malah mereka tidak mampu karena mereka tidak punya dana karena terlalu mahal gitu. Saya kira ini juga tantangan buat dana pengelola haji ya BPKH ini untuk bagaimana lebih istilahnya adalah lebih aktif lagi dalam berinvestasi. Ya, tentunya aktif berinvestasi di sini adalah bukan investasi yang tidak aman ya, tetapi investasi yang aman dan juga menguntungkan gitu. Sehingga keuntungan dari dana pengelolaan itu dikembalikan lagi kepada jamaah yang ingin berangkat, sehingga mereka kemudian tidak butuh satu penambahan biaya yang memberatkan gitu. Saya kira itu yang idealnya dari penyelenggaraan jamaah haji. Dan kita tidak perlu malu misalkan penyelenggara haji di Indonesia itu berkaca kepada penyelenggaraan haji di Turki, penyelenggaraan haji di Malaysia juga. Ya, bagaimana orang-orang Turki, Malaysia itu dikenal dengan kenyamanannya dalam berjamaah, dalam melakukan ibadah haji gitu. Mereka dapat tempat jumroh atau tempat bermalam itu tidak terlalu jauh dari lokasi lempar jumrohnya. Kemudian mereka juga tidak ada keterlambatan makannya, transportasi bus-busnya juga bagus-bagus. Ya, itu yang perlu sebetulnya ditingkatkan dari pelayanan haji kita. Saya kira itu. Ya, baik. Saya kira sudah clear ya. Ya. Ya, untuk topik mengenai tambahan dana haji ini kita akhiri. Jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat channel. Untuk segmen Jangan Salah Arah dapat Anda ikuti setiap harinya.